Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Hao Si-woo pulang dari rumah anaknya dengan perasaan kenyang setelah memakan beberapa porsi pangsit. Pada malam hari, dia menyadari bahwa rasa kenyangnya tidak kunjung menghilang, bahkan sampai menyebabkan dirinya sesak nafas. Setelah 1 jam, rasa kenyang dan rasa sesak nafasnya pun tidak kunjung pergi, malah semakin parah. Akhirnya, ia menghubungi anaknya yang tinggal tidak dekat rumahnya. Anaknya datang dan melihat kondisi ayahnya yang terlihat lemah. Keringatnya bercucuran dan yang mengeluh bahwa dadanya sesak. Hao Si-woo mulai muntah-muntah. Anaknya memutuskan memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter menjalankan tes untuk mengetahui penyebab gejala-gejala tadi. Rekam jantungnya menunjukkan bahwa dia baru saja terkena serangan jantung. Rasa nyeri di dadanya tidak berangsur membaik, bahkan semakin parah meskipun sudah diberi obat. Tidak lama kemudian jantungnya berhenti total. Beruntung, dokter masih bisa menyelamatkan nyawanya dengan cara memacu kembali jantungnya. Ketika melihat hasil tes darah Hao Si-woo, dokter menemukan kadar kolesterolnya sangat tinggi. Putrinya berkata ayahnya belum pernah menjalankan pemeriksaan kolesterol sebelumnya. Dia juga bercerita bahwa ada beberapa saudara Hao Si-woo yang sebelumnya meninggal diduga karena serangan jantung. Dokter menjelaskan, kadar kolesterol tinggi serta riwayat penyakit jantung dalam keluarga adalah penyebab Hao Si-woo terkena serangan jantung. Kemungkinan besar, kedua hal ini juga menyebabkan kematian ayah dan beberapa saudara Hao Si-woo. Putrinya mengatakan bahwa kakek dan saudara-saudara ayahnya meninggal sebelum usia 50 tahun. Karena ditangani dengan cepat, Hao Si-woo beruntung tidak kehilangan nyawanya malam itu. Kemudian putrinya bertanya kepada dokter, apa yang harus dia lakukan supaya ayahnya bisa bertahan hidup. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menolong Hao Si-woo. Pertama, memastikan kondisinya tetap stabil selama beberapa hari ke depan. Dokter menyebut periode ini sebagai periode berbahaya, sehingga dia harus terus diberi obat untuk mencegah serangan jantung lanjutan, serta untuk mengontrol kadar kolesterolnya. Setelah periode ini, putri Hao Si-woo juga disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk membahas cara menurunkan kadar kolesterol ayahnya. Dalam perjalanan pulang, putri Hao Si-woo bertemu dengan beberapa teman ayahnya. Ketika mendengar kabar bahwa Hao Si-woo terkena serangan jantung dan masih dirawat di rumah sakit, teman-temannya ini pun segera mengunjunginya. Di sana, Hao Si-woo memberitahu mereka bahwa dia merasa takut. Temannya ini kemudian membuka salah satu bagian dalam Alkitab, bunyinya, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Teman Hao Si-woo menjelaskan bahwa jika kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan membebaskan kita dari segala ketakutan maupun kesulitan kita. Tidak hanya sebagian, tetapi semuanya.
Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh ketakutan kita kepadanya. Sebelumnya, Hau Siwu memang belum pernah berusaha mencari Tuhan, tetapi setelah mendengar tentang apa yang dapat Tuhan lakukan, Hau Siwu mulai penasaran. Lalu temannya kembali membaca bagian Alkitab selanjutnya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Keesokan harinya dokter datang untuk membahas pengobatan kolesterol tinggi Hau Siwu. Pada dasarnya ada dua faktor seseorang bisa menderita kolesterol tinggi, yaitu pola makan dan genetik. Dokter memberitahukan bahwa dia perlu menurunkan berat badan karena saat itu berat badannya di atas angka ideal. Dokter mengatakan bahwa 3 cara untuk menurunkan berat badan sekaligus menurunkan kadar kolesterolnya, yaitu berolahraga, menjaga pola makan, dan rutin mengkonsumsi obat penurun kolesterol. Olahraga tidak hanya dapat menurunkan berat badan dan kadar kolesterol, tetapi juga bisa membantu jantung untuk bekerja lebih baik. Hau Siwu disarankan untuk berolahraga paling tidak seminggu 3 kali selama 30 menit. Perlu diperhatikan juga bahwa setelah berolahraga, denyut nadinya harus meningkat paling tidak setengah dari denyut nadi sebelum berolahraga. Kemudian dokter juga mengatakan bahwa target pengurangan berat badan Hau Siwu dalam 1 bulan adalah 2,5 kilogram. Disarankan juga untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging, mentega, dan produk olahan susu lainnya, serta makanan laut seperti lobster, tiram, dan kepiting. Untuk orang dengan kadar kolesterol tinggi seperti Hau Siwu, disarankan untuk membatasi asupan kolesterolnya sebanyak 10% saja. Terakhir, dokter memberikan beberapa pilihan obat penurun kolesterol untuk Hau Siwu. Ada obat yang mahal, tetapi ada juga obat yang tidak terlalu mahal. Tetapi dokter mengatakan bahwa obat yang paling mahal itulah yang kinerjanya paling bagus. Beberapa orang mungkin berpikir, kalau sudah mengkonsumsi obat penurun kolesterol, maka mereka tidak perlu lagi menjaga pola makan. Padahal tanpa menjaga pola makan, obat ini tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Jadi meskipun sudah mengkonsumsi obat, penderita kolesterol tinggi harus tetap menjaga pola makannya supaya obat itu bisa bekerja dengan optimal. Hau Siwu menuruti saran dokternya dan melakukan ketiga hal itu. Selain itu, dia juga rajin berkonsultasi untuk melaporkan kemajuan kondisinya. Beberapa minggu kemudian, ketika kadar kolesterolnya sudah menurun, kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Hau Siwu diperbolehkan pulang. Mendengar bahwa Hau Siwu sudah pulang, teman-temannya pun datang ke rumahnya. Mereka senang sekali melihat kondisi Hau Siwu jauh lebih baik dibandingkan saat mereka menjenguknya di rumah sakit. Karena penasaran, Hau Siwu meminta teman-temannya untuk melanjutkan pembahasan tentang Alkitab yang sebelumnya tidak terselesaikan. Temannya pun kembali membuka lanjutan dari bagian yang waktu itu mereka bahas. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Apa arti bagian ini? Teman Hau Siwu berkata bahwa Tuhan menyukai kebenaran dan membenci kecemaran. Permasalahannya adalah, tidak ada orang yang benar di hadapan Allah.
Salah satu bagian dalam Alkitab menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, yaitu melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Ada tertulis dalam Alkitab bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang benar bahwa hukuman dosa adalah kematian, tetapi Allah memberikan kita kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Hao Siwu bertanya-tanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Temannya pun menjawab dengan sebuah ayat Alkitab. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi karena kasih-Nya yang besar untuk kita, Dia mengorbankan putranya, Yesus Kristus, di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Anda percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita, kemudian bangkit dan hidup hingga saat ini, maka Anda bisa diselamatkan. Kemudian teman Hao Siwu membuka bagian lain dalam Alkitab. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita percaya bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, maka kita bisa menerima janji ini. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.